Amin Rais sepertinya akan menghabiskan hari tuanya di penjara. Karena bukannya minta maaf dan mengaku salah, malah Amin Rais seperti menantang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy. Dalam keterangannya terbaru yang dimuat sejumlah media online seperti Detik, Publika News, Memo Indonesia, dan Harian Aceh, Amin Rais menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Jadi Amin Rais seperti ingin katakan bahwa fitnahnya ke Prabowo dan Letkol Teddy itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Amin Rais juga mengaku siap menghadapi proses hukum atas unggahan videonya itu. Aku yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Amin Rais, ya, yang mungkin hari Jumat atau hari Kamis lalu mengeluarkan sebuah video yang berisi tudingan macam-macam lah. Dan tudingan itu bersumber dari informasi palsu, informasi DFK yang ada di media sosial dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, saya tidak ingin membahas substansi dari yang dibicarakan oleh Profesor Amin Rais. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais, kan beliau ini seorang profesor, PhD dari Amerika, masternya juga dari Amerika, S1-nya dari UGM, dan saya rasa nggak ada yang berdebat soal keaslian S1-nya, keaslian ijazah S1-nya Pak Amin Rais di UGM. Tapi ternyata beliau menjadi korban dari informasi DFK, informasi hoax, informasi yang di-create oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makan korban nih. Korbannya Profesor Amin Rais. Dan Profesor Amin Rais ngajak orang lain jadi korban juga. Dengan membuat video, dengan tudingan macam-macam itu, beliau juga ngajak orang lain jadi korban. Kita nggak tahu yang jadi korban video Profesor Amin Rais ini berapa banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, wallahu alam. Karena video tersebut, dari video panjangnya juga dibuatkan video pendek-pendek. Bayangkan, seorang profesor, alumni Amerika, ijazah S1 UGM-nya nggak ada yang meragukan, tapi bisa jadi korban informasi hoax. Dan beliau pun kemudian meng-create sebuah video, menuding macam-macam berdasarkan informasi hoax tersebut. Dan beliau sebenarnya bukan profesor pertama yang kemakan hoax dari media sosial. Bahkan ada juga beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu kalau tidak salah, ada juga profesor yang pernah jadi duta besar, itu yakin sekali bahwa Pak Jokowi yang hadir menemui pengunjung di Solo itu bukan Pak Jokowi yang sebenarnya, tapi adalah berupa hasil cloningan. Ada itu profesornya, dan ada juga konten YouTube-nya itu, beliau bikin konten YouTube itu. Nah, ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Ini benar-benar puncak gunung es. Kalau di laut itu puncak gunung es itu jempolnya dikit aja. Puncaknya aja yang kita lihat, tapi yang di bawah permukaan laut itu banyak sekali orang-orang yang mengalami nasib serupa. Menjadi korban disinformasi, korban kebencian, dan korban fitnah. Tidak hanya sekedar menyerap informasi, mereka juga meng-create ulang pesan-pesan fitnah itu. Pesan-pesan hoax itu untuk disampaikan ke orang lain. Sehingga ini nanti berantai terus informasi-informasi hoaxnya, sehingga banyak sekali di antara kita yang kemudian percaya dengan informasi hoax. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan negara kita mau dibiarkan seperti ini? Sampai kapan bangsa kita dibiarkan dengan kondisi chaos media sosial seperti ini tanpa proteksi apa-apa terhadap masyarakat? Karena sebenarnya kan, mendapatkan informasi yang benar itu harusnya juga menjadi bagian dari hak azazi.
jangan cuma dikit-dikit bicara kebebasan berbicara, itu hak asasi, tapi mendapatkan informasi yang benar itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau bicara itu bebas, iya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Nggak boleh sembarang bicara. Karena di ujung sana ada juga hak asasi manusia yang harus kita jaga apa? Mendapatkan informasi yang benar, informasi yang transparan, informasi yang terbuka, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita nggak bicara soal tafsiran ya. Kalau tuduhan-tuduhan ini kita nggak bicara soal tafsiran, karena ini orang sudah bicara seolah-olah ini fakta. Padahal sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, negara-negara lain mungkin bisa kita ambil jadi contoh yang baik. Karena mereka sebenarnya jauh-jauh hari sudah sadar betul bahayanya disinformasi. Apalagi sekarang nggak ada sekat-sekat negara. Dari tahun 2010, tahun 2015, sampai tahun 2021, banyak negara itu sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi antar negara. Mengantisipasi disinformasi di dalam negara mereka. Supaya apa? Supaya masyarakatnya tidak chaos. Supaya masyarakatnya tidak tumbuh dalam rasa saling curiga, saling sakwa-sangka, apalagi saling membenci. Karena itu mengancam keberlangsungan sebuah negara. Di Singapura misalnya, pasca isu Cambridge Analytica tahun 2016, di mana waktu itu ada tuduhan bahwa ada proses engineering falsehood, semburan-semburan berita bohong dalam pemilu Amerika Serikat yang menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan sebagian orang lah di sana misalnya. Tapi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Singapura buat supaya negara mereka tidak mengalami hal yang sama. Makanya akhirnya mereka tahun 2019 mengeluarkan sebuah aturan levelnya undang-undang. Undang-undang yang mengatur soal perlindungan warga negara dari berita bohong dan manipulasi di media online. Jadi nama aturannya POFMA, Protection from Online Falsehood and Manipulation Act. Aturan yang dibikin oleh Singapura ini cukup moderat. Karena tidak langsung menyetop, menghentikan, atau men-take down berita bohong. Baik itu via website maupun via akun-akun media sosial. Tapi semua platform wajib mencantumkan koreksi dari pemerintah. Ya, wajib mencantumkan klarifikasi dari pemerintah dari setiap berita bohong. Tapi begitu berita-berita yang DFK ini kemudian tidak dikoreksi, maka nanti di ujungnya pemerintah bisa meminta ini di take down. Bahkan orang yang mengedarkannya bisa dituntut secara pidana kalau mengancam keamanan negara. Ada juga aturan yang lebih rigid misalnya di Cina. Cina mungkin sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 membuat regulasi tidak hanya satu, tapi sedikitnya 3 regulasi setingkat undang-undang tentang cyber security law, tentang data security, tentang personal data, yang semuanya terkait dengan peredaran informasi media sosial. Itu antara tahun 2017 sampai 2021 mereka bikin 3 undang-undang yang mengatur supaya tidak sembarangan orang menyebarkan informasi di media sosial. Nah, supaya orang tidak sembarangan menyebarkan informasi di media sosial, maka dunia maya dengan dunia nyatanya mereka dekatkan. Karena setiap akun media sosial itu harus bersumber dari satu identitas. Jadi nggak boleh banyak-banyak akun media sosial. Buat apa? Pertanyaannya buat apa? Dan Anda nggak boleh kemudian mencatut-catut data orang lain untuk kemudian membuat akun-akun palsu. Nggak ada keleluasan di sana untuk satu orang punya 2 akun, 3 akun, bahkan 100 akun, nggak mungkin lah. Dan semua akun di sana bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sangat dekat sekali. Satu orang di dunia maya itu mewakili satu orang di dunia nyata. Atau sebaliknya, satu orang di dunia nyata, kalau dia punya akun media sosial, hanya diwakili oleh satu akun media sosial. Berbeda dengan negara-negara yang tidak punya proteksi, tidak punya regulasi yang seperti ini. Satu orang di dunia nyata bisa diwakili oleh 10 alter ego di media sosial, sehingga nggak tahu lagi dia ngomong apa itu. Kepribadian yang mana yang dia tunjukkan di sana, kepribadian yang baik, kepribadian yang kasar, kepribadian yang moderat, kepribadian yang NPD, kepribadian yang suka bohong, kita nggak tahu lagi. Ini manusia jenis apa nih yang ada di media sosial yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita mulai sekarang sudah mulai merenung. Kalau profesor saja, orang yang berpendidikan tinggi saja, nggak cuma 1 loh, minimal saya sebutkan 2. Kalau saya telusuri lagi bisa banyak nih.
Orang-orang yang berpendidikan tapi kemudian percaya dengan berita-berita bohong, kemudian mengkreat ulang berita bohong itu demi tujuan apapun, demi tujuan pribadi kah, demi tujuan politik kah. Nah, bayangkan kalau orang berpendidikan saja bisa begitu menjadi korban, kemudian mencari korban baru di media sosial, ngajak-ngajak orang lain untuk salah paham di media sosial. Bagaimana dengan orang-orang yang pendidikannya lebih rendah? Bagaimana dengan masyarakat yang jauh lebih awam, yang mungkin tidak punya kemewahan, tidak punya metodologi untuk memeriksa mana berita yang baik, mana berita yang benar, mana yang berita yang tidak benar, mana informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba kita pikirkan, kita mau negara kita seperti ini terus, atau kita mau memperbaiki negara ini? Sudah cukup banyak usulan-usulan yang mampir di channel saya yang menyatakan, ayo tertibkan ini, tertibkan itu. Tapi kan kita pasti selalu hati-hati karena pemerintah tidak mau gegabah. Cuman mungkin kita sudah harus mulai berpikir dari sekarang. Sudah mulai harus sadar dari sekarang dan membuat usulan yang konkret nih. Saya juga sekarang kan baru saja ada dalam pemerintahan. Dan usulan-usulan ini harus kita godok nih, supaya apa? Supaya kita bisa membangun tertib sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus kita akui, kehidupan kita sekarang tidak hanya kehidupan yang interaksi secara langsung ini. Karena kita juga berinteraksi di dunia maya. Dan mungkin interaksi kita di dunia maya itu sekarang jauh lebih besar perannya, jauh lebih banyak waktunya dalam mempengaruhi pikiran dan sikap kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ismail Pilihan Sulung Mulyono. Sore-sore ini saya ingin mengomentari polemik yang sangat heboh hari ini sejak kemarin tentang video sebenarnya senior kita atau juga orang tua kita ya, video yang dibuat oleh Bapak Amin Rais ya. Saya tetap memanggil Bapak karena dia orang tua, walaupun sebenarnya saya marah dengan Bapak Amin Rais ini ya, terkait dengan video yang sudah di take down ya dari kanal YouTube-nya oleh Kementerian Informasi dan Digital terkait dengan pernyataan Amin Rais ya, yang menyebut-nyebut sebuah fitnahan ya, sebuah pencemaran nama baik ya, yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR RI ini ya, Amin Rais, kepada Sekretaris Kabinet ya, Letkol TNI Teddy Indrawijaya. Saya pikir ini tidak sepatutnya ya dilakukan oleh seorang Amin Rais ya. Akhirnya saya menyebut gak pakai Bapak nih, soalnya repot Pak. Pak Amin Rais saja ya. Nah, kenapa saya bilang ini tidak patut untuk disampaikan ya? Karena Bapak mensinyalir ya, walaupun tidak menyampaikan fitnah secara langsung, tapi digambarkan seolah-olah Seskap Teddy Indrawijaya itu mempunyai perilaku menyimpang ya. Ini jelas fitnah yang sangat menyerang kepribadian ya, menyerang harkat dan martabat ya orang pemerintahan yang jelas-jelas sekarang sedang bekerja untuk rakyat. Kalau kita merasa itu adalah sebuah kritik, itu bukan kritik Pak Amin, itu bukan kritik Pak. Sekelas Pak Amin dengan gelar Profesor Doktor, saya yakin ini bukan kritik. Bapak sama aja ya ingin mengatakan bahwa di dalam anggota kabinet ya ada orang yang seolah-olah memiliki perilaku yang tercela ya, yang tidak bisa diterima oleh adab kita, kebiasaan kita, apalagi agama mayoritas kita dan seluruh agama yang ada di Indonesia. Apa yang Bapak tuduhkan kepada Pak Teddy Indrawijaya itu jelas sangat tidak pantas ya. Apakah Bapak memiliki bukti-bukti ya yang akurat, yang terukur ya, dan saksi-saksi atas apa yang Pak Amin sampaikan itu ya. Ini jelas tidak sehat Pak Amin ya. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras di tengah ya ketegangan dan ketidakstabilan geopolitik. Kita sebagai anak bangsa harusnya memberikan kritik kepada pemerintah, bukan dengan menyebarluaskan hal insinuasi yang seperti ini, sebuah hayalan. Ya, kalau Bapak ingin menyerang pemerintah, ya
sampaikanlah dengan cara-cara kritik membangun. Misalnya Bapak mengkritik program MBG, mengkritik program koperasi desa, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya, sampaikan kritik dengan solusi. Itulah yang diizinkan oleh konstitusi kita, bukan dengan melemparkan ya serangan-serangan yang sifatnya pribadi seperti ini. Ya, apakah Bapak bisa menerima juga tiba-tiba ya ada orang yang mengatakan atau ada orang yang menuduh Pak Amin Rais itu ya dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini, misalnya berkelakuan menyimpang, berkelakuan yang seksual yang menyimpang. Apakah Bapak Amin bisa terima? Anak-anak Pak Amin bisa terima? Keluarga Pak Amin bisa terima? Manakala ada orang yang menyerang Bapak dengan cara seperti ini, ya, ini jelas tidak sehat. Pak Amin ingin mengembangkan ya sebuah cara kritik ya yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, kita disarankan untuk memberikan kritik kepada pemerintah, kepada umaro, kepada pimpinan, ya, dengan cara-cara beradab. Ya, Pancasila sebagai fondasi kita, sebagai basis ideologi kita, ya, tidak membenarkan cara menyerang orang dalam konteks lawan politik dengan cara-cara menyerang pribadi. Apalagi ini benar-benar menjatuhkan harkat dan martabat ya salah seorang ya unsur di pemerintahan yang sekarang sedang bekerja keras mendampingi Presiden Prabowo. Anda kemudian ya Pak Amin membawa-bawa seolah-olah kehidupan di zaman Nabi Lut, seolah-olah akan bisa hidup kembali di era sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, semua orang tahu ketika Anda membawa kehidupan dengan menggambarkan kehidupan Nabi Lut, Nabi itu ya kita tahu dengan cerita tentang kaum Sodom. Ya, ini jelas sangat mengecewakan kami. Seolah-olah republik ini dipimpin oleh orang-orang yang berkelakuan seperti Nabi Lut. Anda ini sangat-sangat naif, Pak Amin. Ya, kami ya yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Kami bukan orang Gerindra. Ya, kami adalah pendukung Prabowo Gibran, merasa sangat terganggu ya dengan hinaan ya yang Pak Amin sampaikan kepada Seskap Teddy. Karena itu ya dalam forum ini ya di forum TikTok ini saya sebagai Budius Ma'rufil yang anak sulung Mulyono minta klarifikasi dari Pak Amin. Ya, apakah Pak Amin dengan sadar menyampaikan tuduhan dan fitnah keji ya kepada Seskap Letkol TNI Teddy Indrawijaya ini? Ya, jika Anda memang ya memiliki bukti-bukti ya, kenapa Anda harus dengan membuat vlog video? Sampaikan saja kepada pihak berwajib ya, sehingga tidak heboh. Daripada Anda membuat laporan-laporan seperti ini atau pernyataan-pernyataan seperti ini di kanal YouTube Anda, lebih baik Anda itu banyak zikir di masjid, Pak Amin. Ingat, Anda udah sangat sepuh. Ngapain fitnah-fitnah orang? Ya, Anda punya anak loh, anak punya cucu. Ya, bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga Pak Amin. Ya, karena itu saya berharap Pak Amin Rais ya segera membuat klarifikasi. Kalau Anda merasa salah, sampaikan permintaan maaf, itu lebih dihargai daripada di hari tua Anda ya Anda dikenal dan dicatat sebagai tukang fitnah daripada sebagai negarawan. Ingat ya Pak Amin, ya di hari tua Anda sampai Anda kemudian mati misalnya, Anda bukan dikenal sebagai seorang negarawan, tapi Anda adalah seorang tukang fitnah, orang yang menjatuhkan harkat martabat orang dengan menyerang pribadi orang. Ya, Anda bukan lagi negarawan. Anda adalah seorang tukang fitnah yang teramat keji, merusak harkat dan martabat seorang yang sedang berkarya untuk republik ini, yaitu Teddy Indrawijaya. Saya mohon dengan kesadaran yang sangat yang Anda tentu sebagai orang tua justru lebih arif dibanding kami orang muda. Segeralah bikin klarifikasi, sampaikan permohonan maaf ya kepada orang yang Anda hina itu. Jika Anda tidak melakukan itu, kami meyakini dan bisa saja kami menyimpulkan Anda adalah bukan seorang ya negarawan. Anda adalah seorang tukang fitnah. Terima kasih atas perhatian para termul dimanapun Anda berada. Ternak Mulyono
Ya, itu kan Anda senang kan kalau kami dianggap ternak Mulyono. Tapi kami di sini bukan sebagai ternak Mulyono, Pak Amin. Kami adalah orang-orang termuliakan. Ya, kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, apapun kita akan kawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Buat Amin Rais, kami tunggu klarifikasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.